Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi di channel Politik Muda. Dan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan sebuah video parodi terkocak. Malih Muhammad dengerin Anis katanya. Kita akan sama-sama membahas videonya. Link original video saya sertakan di deskripsi. So, jangan lupa juga bantu saya berkembang di channel ini. Kalian bisa tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasi, dan tanpa perlu banyak basa-basi kita akan play this video. Let's go. Kalau ngomong ke Pak Anies itu ya mau ketawa. Masa orang bodoh tolong nggak bisa kerja sama sekali. Kamu bilang kamu dipoles, kamu bela mati-matian. Itu tuh ada apanya? Lucu ya dulu ya. Ya kalau kamu itu mau memilih pemimpin ya sekelas Pak Prabowo atau Pak Ganjar Pranowo atau Pak Ahok, atau kalau bisa kamu dukung lagi Pak Jokowi 3 periode atau seumur hidup. Coba kamu sekali-sekali teriak Drun, menekan ngompor-ngompori mahasiswa agar demo di depan gedung DPR itu menuntut berteriak agar undang-undang penyitaan aset koruptor itu segera dibikin, segera disahkan. Itu baru kamu itu otaknya waras. Bro, menjadi Indonesia itu saya bayangkan sebagai sebuah persenyawaan. Maksudnya apa? Gini ya, Ini siapa yang edit? kita ini dalam bekerja, melangkah itu kan bawa mangkok. Tapi itu kan dalam adegan, jadi kita juga bisa maklum. Nah, jadi kalau sekarang ini kita ngobrol soal Indonesia, maka yang harus dibicarakan tuh tujuan kita bersatu. Emang begitu? Rasa keadilan, rasa kesetaraan, itu yang harus kita dorong. Apa yang lu mau keluarin? Kreativitas, inovasi. Bahasa lu gua gak ngerti ya. Tetep aja diketawain sama Malih, guys. Apaan tuh? Ini namanya teh botol. Ya udah pesenin 20 kayak berapa kayak? Jangan dong. Jangan. Gua nggak minta mel lo, gua ada duit. Monggo. Apa ya nih? Parah sih edit. Yang edit parah sih. Ini dari channel Sinergi Update ya. Hai semuanya, selamat datang di Sinergi Update. Sinergi Yang belum Update. subscribe, yuk subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Guys, kali ini ada kumpulan video kocak dari netizen TikTok yang memparodikan kata-kata Pak Anies seperti biasa, dan mereka ini makin kesini makin kreatif guys. Bisa banget gitu bikin video yang selucu ini. Nah, daripada penasaran, langsung aja kita tonton videonya. Ini dia. Ini apa ini? Oh, dari Mac. Bro, menjadi Indonesia itu saya bayangkan sebagai sebuah persenyawaan. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Ini gini ya. Kita ini dalam bekerja, melangkah itu kan bawa mangkok. Tapi itu kan Bangkok. dalam adegan, jadi kita juga bisa maklum. Ini udah lihat, kita lewat. Dan rehabilitatif. 10 kayak berapa kayak? Ini Jangan udah dong. tadi ya. Ini lewat. Monggo. Apa ya nih? Untuk sembuh itu harus sakit dulu. Selama ini Iya apa? rumah sakit kita Pakai berorientasi teh celup, pada pakai bola yang dipotong, kuratif dan bola plastik ya. rehabilitatif. Paket teh Sehingga antinya, datang guys. karena sakit, lalu datanglah ke rumah sakit untuk sembuh. Untuk sembuh itu harus sakit dulu. Untuk sembuh itu harus sakit dulu. Sehingga tempat ini menjadi tempat orang sakit. Jadi datang ke rumah sehat untuk menjadi sehat dan lebih sehat. Untuk sembuh itu harus sakit dulu. Terputar apa? Kalau ngomong ke Pak Anies itu ya mau ketawa. Masa orang bodoh Ini tolong udah. nggak bisa kerja sama sekali. Kamu Ya. di Pak Jokowi undang. Bagaimana kebijakan Oh, ini disusun berdasarkan gagasan, gagasan pusing bukan kan? sekedar kebijakan tanpa narasi, tanpa gagasan. Urutannya harus jelas, bukan hanya karya. Urutannya jelas tapi Karya, pusing ya. Tapi karya berbasis narasi, narasi berbasis gagasan. Dan gagasannya di sini adalah tadi yang saya sampaikan. Kesemakmuran, kesetaraan, keadilan, dan begitu ada pembagian sumber daya, maka pembagian sumber daya ini adalah memadukan unsur-unsur gagasan itu.
Sangat sportif sama dia. Sportif ya. Gitu. Jadi ya gue mau boro-boro. Orang pada khawatir gue mau dukung Anies, kata gue boro-boro. Orang gue pengen dia jadi cagup lagi. Ya, lu setuju gak? Kalau Ali Tahir cawapres Anies gimana? Lucu banget. Yang satu ngeblank, lah dua-duanya dong. Seperti normalnya Jakarta, pasti ada sebuah peristiwa yang terjadi di hari itu. Nah, yang perlu kita lihat adalah bahwa kualitas udara itu tidak ada pembatasan KTP administrasinya. Jadi tidak ada pembatasan KTP administrasi. Oh, Pak Anies, Bagaimana kebijakan katamu sangat disusun membingungkan berdasarkan gagasan, bukan sekedar kebijakan tanpa narasi, tanpa gagasan. Urutannya harus jelas, bukan hanya karya, tapi karya berbasis narasi, narasi berbasis gagasan. Dan gagasannya di sinilah tadi yang saya sampaikan: kesemakmuran, kesetaraan, keadilan. Dan begitu ada pembagian sumber daya, maka pembagian sumber daya ini adalah memadukan unsur-unsur gagasan itu. Pusingkan rakyat. Taman dibangun, Raja ngibul. dan taman itu dibangun sebagai tempat interaksi. Raja Dalam bahasa ngibul. Inggris, taman itu dua. Ada garden, ada park. Dalam bahasa Indonesia dua-duanya taman. Apa bedanya? Pakai ilmu lagi nih. Kalau garden untuk ditonton, kalau taman untuk bermain. Nya di samping sungai, sehingga dia pada saat musim hujan, ketika sungai airnya meningkat, didesain untuk menampung luapan air sungai, sehingga parkirnya di dalam taman. Itu pernah komentar Pak, tamannya banjir. Bukan banjir, itu Taman itu parkir. air. Raja Jadi ngibul. kalau di taman parkirin air. Dan pada semua saya katakan, saya Pantas dikatakan Raja ngibul. Dia katakan bahwa taman itu tempat untuk bermain. Tapi kemudian taman itu tempat parkir air. tidak ingin menjadi bagian Kocak dari orang-orang nih, yang nih. mengkhianati Pak Prabowo. Saya sampaikan pada Oke. Maka memilih pemimpin pembohong adalah kesalahan. saya tidak akan memotong proses pencalonan Pak Prabowo dan proses kampanye Pak Prabowo. Dan komitmen itu saya pegang. Memang jilat ludah sendiri. Siapapun yang bertemu dengan saya, mendiskusikan soal ini, selalu saya katakan bahwa saya memiliki komitmen dengan Pak Prabowo. Tidak ada yang tahu kecuali saya dan Pak Prabowo. Tidak ada yang tahu. Yang lain dengar ceritanya aja. Rongo beling-beling. Memang pembohong sekali ya. Enggak jilat lu, sering kali dia jilat lu sendiri. Dan ternyata sang bakal calon presiden koalisi perubahan untuk persatuan, Anies Baswedan, ikut-ikutan baper. Sudah jelas-jelas Jokowi menyatakan bahwa cawe-cawenya dalam urusan politik adalah dalam hal yang positif. Tetap saja Anies memahaminya secara negatif. Anies menilai penyelenggaraan pemilu mulai dari caleg hingga capres akan diperlakukan tidak fair dan khawatir dicurangi. Ia juga curiga akan adanya penjagalan dan kriminalisasi. Memang orang yang sakit hati dan dipenuhi dengan kebencian itu tidak bisa menilai dengan bijak. Berbeda dengan pendapat Yusuf Kala yang justru mengapresiasi pernyataan cawe-cawe Jokowi. JK mengaku telah membaca pernyataan Jokowi soal cawe-cawe. Menurutnya, Jokowi berniat cawe-cawe untuk mendukung pemilu yang jujur dan adil. Oke guys, itu masih panjang, kalian bisa mendapatkan linknya di deskripsi ya. Jadi sangat jelas ya. Aku juga pernah melihat sebuah video yang mengatakan Anies mengatakan bahwa dia tidak percaya dengan survei yang ada beredar saat ini, di mana dia paling rendah. Katanya seperti ini. Kenapa kalau saya yang paling rendah surveinya, kenapa saya harus dijegal? Itu kan baper dan pemikirannya sendiri. Dia menganggap dirinya dijegal oleh pemerintah. Siapa yang mau menjegal Anda? Jikapun Anda hari ini mungkin terkait dengan kasus atau sebagainya, itu kan karena perbuatan Anda, kan? Dia mengatakan bahwa survei-surveinya tidak benar. Ya, survei-surveinya mungkin dibayar oleh pemerintah dan sebagainya. Dia sangat baper dan mengira apa yang dipersepsikan, apa yang ada dalam otaknya adalah sebuah kebenaran, padahal itu hanya baper doang. Ya, udah terima aja kalau masyarakat nggak mau kamu memimpin Indonesia. Terima aja, jangan baper-baper. Bagaimana pendapat kalian? Tulis kolom komentar. Saya Vicky Bong pamit, see you and God bless. Bye guys.